Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenankan, saya Arvita Hastarini, SHMKN, akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Analisis Normatif Pembatalan Akta Wasiat atas harta bersama, studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1983 K/PDT/2017. Pada kesempatan ini, konten saya atau isi daripada presentasi saya hari ini adalah mengenai latar belakangnya, kemudian rumusan masalah, lalu metode penelitian dan juga pembahasannya. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil topik ini, karena kita ketahui bahwa yang namanya suatu kematian itu adalah merupakan salah satu bentuk dari peristiwa hukum, di mana salah satu akibat dari kematian tersebut adanya peralihan kepemilikan atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia tersebut kepada ahli warisnya. Nah, proses peralihan tersebut kita kenal dengan yang namanya pewarisan. Untuk pewarisan sendiri diatur oleh hukum waris. Untuk pengaturan hukum waris di Indonesia itu terdapat dalam beberapa sistem hukum. Ada hukum Islam, ada hukum adat, dan ada hukum yang tunduk pada KUH Perdata atau BW Burgerlijk Wetboek. Jika pengaturan hukum waris Indonesia berdasarkan hukum Islam, maka dia tunduk pada aturan kompilasi hukum Islam. Menurut pasal 1830 KUH Perdata, yang dimaksud dengan hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia, terutama berpindahnya harta kekayaan si pewaris kepada orang lain, sehingga bisa kita ketahui di sini untuk pewarisan atau hukum waris sendiri ini ada dua subjek, yaitu pewaris dan ahli waris. Pewaris itu mempunyai hak untuk mengalihkan harta warisnya kepada siapapun yang dia hendaki, tentunya dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Cara pewaris dalam mengalihkan hartanya itu bisa dengan karena memang hubungan darah, dan juga bisa terjadi karena adanya surat wasiat atau testamenter. Menurut pasal 875 yang dimaksud dengan surat wasiat itu adalah suatu akta yang memuat atau berisi mengenai pernyataan seseorang tentang sesuatu yang dikehendakinya yang akan terjadi setelah dia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Pasal ini bermakna bahwa yang namanya wasiat itu adalah perbuatan sepihak yang menyatakan kehendak dari seseorang terhadap harta warisnya. Hal ini juga berhubungan erat dengan yang namanya ketetapan wasiat, yang berarti bahwa wasiat itu tidak dibuat lebih dari satu orang, hanya satu orang saja, karena kalau lebih dari dua orang akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiatnya. Sehingga di dalam pasal 930 dijelaskan, dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seseorang ketiga maupun atas dasar pernyataan bersama. Perlu diketahui juga bahwa yang namanya harta waris ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya harta perkawinan atau harta gonogini atau harta yang diperoleh selama perkawinan. Nah, pada kesempatan ini penulis menemukan atau peneliti menemukan adanya putusan dari Mahkamah Agung di tahun 2017 yang membatalkan terkait dengan akte wasiat atau akte hibah wasiat yang dikenal dengan namanya ligat terhadap surat wasiat nomor 7 nomor 7 tanggal 19 Januari 2006
2006 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun pertimbangan hukumnya menurut hakim karena pewasiatan ini tidak dilakukan atas sepersetujuan dari pasangan hidup si pewasiat yang masih hidup. Dan ini menurut hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian, yang mengatur tentang harta bersama. Sehingga dari sini peneliti ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus pembatalan terhadap akta wasiat atas harta bersama pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 1983 K/PDT/2017. Dan yang kedua, bagaimana dampak hukum dari pembatalan akta wasiat atas harta bersama pada putusan tersebut didasarkan pada pasal 875. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, di mana dia akan dikaji atau diteliti hukum dari sisi kenormatifannya, substansinya, serta kaidah-kaidah pengaturannya. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam membatalkan surat wasiat berupa akta hibah wasiat atau ligat atas harta bersama. Untuk pembahasan yang pertama, bahwa berdasarkan hukum yang berlaku pasal 875 dan 930, maka yang namanya akta wasiat atau testamen hanya dibuat oleh satu orang karena memuat kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia. Yang mana unsur kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia yang terdapat dalam suatu akta testamen tersebut merupakan unsur kekhasan dari yang namanya surat wasiat. Karenanya dalam suatu akta tidak disyaratkan atau diperlukan persetujuan dari pihak lain. Hal tersebut sudah sesuai dengan tata cara dalam proses pembuatan akta wasiat yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam kasus ini, hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain terkait dengan pemberian wasiat apabila harta wasiatnya itu berkaitan dengan harta bersama. Hakim mengacu pada ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang mengatur mengenai harta bersama suami atau istri sah bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan prosedur pembuatan akte hibah wasiat yang dibuat oleh istri pada saat suami istri masih hidup, maka perlu adanya persetujuan dari pasangan hidup yang masih hidup. Oleh karena hibah wasiat atas harta bersama tersebut dibuat tanpa persetujuan dari penggugat satu selaku suami dari almarhum pembuat wasiat yang bernama Siti Rohani, sehingga tepat sekali jika hakim putusan judeks faktinya membatalkan menyatakan bahwa surat akta hibah wasiat nomor 7 tanggal 19 Januari 2006 yang dibuat oleh notaris yang juga menjadi tergugat kedua adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk yang pembahasan kedua mengenai dampaknya setelah adanya pembatalan daripada akta hibah tadi, ini mengakibatkan bahwa akta tersebut ketika sudah dibatalkan oleh pengadilan, maka dia akan batal demi hukum, sehingga akibatnya karena batal demi hukum, maka yang namanya surat wasiat itu dianggap tidak pernah ada, yang berakibat penerima hibah wasiat juga tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang termuat di akta tersebut. Sehingga
isi daripada surat wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan karena surat wasiat tersebut sudah dibatalkan demi hukum oleh pengadilan. Penelitian ini saya akan tulis atau akan diterbitkan atau akan dipublikasikan melalui jurnal peneliti serambi hukum namanya, yang insya Allah menunggu antrian, yang diusahakan bulan Juli, kalau tidak nanti akan terbit di periode setelahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.